Saya cari-cari, ketemu jodoh saya. Jadi saya saat ini mengkonsumsi obat herbal yang namanya Solubet. Dan juga minum Gimnelin. Nah, ini satu paket obat terapi untuk diabetes produksi SS Jaya Group. Dan sudah saya coba, ternyata setelah saya habis satu paket, badan saya terasa enak, nyaman. Penglihatan saya yang biasanya kabur, sekarang saya melihat sudah jelas sekali. Berkat satu paket obat terapi diabetes produksi SS Jaya Group, badan saya terasa nyaman. Nama saya Sarti, alamat Mojokerto. Dulu kaki saya itu sering sakit semua, rasanya kebas, tidak enak untuk aktivitas. Saya sebagai ibu rumah tangga dengan pekerjaan yang banyak, sangat terganggu sekali. Akhirnya saya konsultasi ke dokter. Setelah saya cek, gula darah saya itu naik. Saya sempat kebingungan karena takut mengkonsumsi obat kimia. Saya baca-baca di internet, menemukan paket terapi diabetes dari SS Jaya Group. Saya rutin mengkonsumsinya setiap hari. Alhamdulillah, kaki saya sudah tidak pernah nyeri lagi dan kadar gula saya normal kembali. Nama saya Zainal Abidin, alamat saya di Kelurahan Gayam, Mojoroto, Kediri. Saya menderita diabetes udah hampir 2 tahun, dan semua itu membuat vitalitas saya menurun, dan tentu saja semua itu membuat saya panik dan stres karena saya tidak bisa memuaskan istri saya. Alhamdulillah saya menemukan paket terapi diabetes ini yang tentu saja membuat saya berangsur-angsur sedikit demi sedikit lebih baik. Dapatkan paket Gimnelin dan Solubet sekarang juga di apotek yang bekerja sama dengan kami, atau kami juga melayani pesan antar di seluruh Indonesia dengan pembayaran di tempat atau COD. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.ssjaya.com atau di Shopee kami di CV SS Jaya Herbal dan di Tokopedia SS Jaya Group. Terapi diabetes SS Jaya Group, sehat dengan yang alami. TVCO, kanal pemilu milenial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan politik isolasi diri, kemudian mulai membuka diri. Jepang berusaha untuk mengejar ketertinggalan secepat mungkin. Politik Sakoku itu terjadi pada era Edo, di mana teknologi dan perkembangan Jepang itu tertinggal sekurangnya 2 abad dibandingkan dengan negara-negara barat. Setelah revolusi Meiji, Jepang kemudian mengambil keputusan untuk mulai membuka diri dan belajar, mencari, serta menutupi ketertinggalan selama Sakoku sebelumnya. Jepang menjadi negara yang mau belajar dari negara barat dan mengejar ketertinggalannya selama menutup diri. Pemirsa, baiklah, kita akan jeda berikut, tapi tetap di Campus on TV. Negara kita ini masih memerlukan sangat banyak dokter. Salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan itu, maka pembukaan fakultas kedokteran perlu kita genjot dan optimalkan.
Universitas Dian Nuswantoro selama ini sangat responsif menyikapi kebutuhan masyarakat. Dengan diluncurkannya Fakultas Kedokteran Udinus ini, semoga jadi salah satu pemicu energi untuk mewujudkan terpenuhinya layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Sukses selalu ya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas program ini adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Ready to glow with La Tulip Glow BB Cushion. Coveragenya begitu sempurna. Samarkan noda pada wajah, menjadikan kulit terlihat halus, lembab, dan selalu terlindungi. Tersedia dalam 3 pilihan warna untuk glowing natural sepanjang hari. La Tulip Glow Series. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus-dinus apa kae sing kampusnya biru, nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Eits, itu Udinus, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja. Koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Campus on TV, saya Pipit Frisari. Baiklah, kita lanjutkan kembali segmen berikutnya. Tadi kita berbicara tentang bagaimana Jepang mengejar ketertinggalannya setelah hampir 2 abad melakukan politik sakoku itu tadi. Oke, dalam hal mengejar ketertinggalan tersebut, Jepang pada akhirnya mempunyai kemampuan untuk mengadaptasi budaya-budaya serta pemikiran-pemikiran baru dari Barat dan membuat Jepang lebih kuat tanpa melupakan tradisi. Oke, kemudian next kita masuk ke bagian dari Itokodori itu sendiri. Oke, Itokodori ini mengalami proses sejarah di mana diawali dengan kalau kita lihat dari sisi sistem pemerintahannya pada zaman dahulu, Jepang dalam mencari bentuk pemerintahan menjatuhkan pilihan pada sistem pemerintahan Prusia. Sistem pemerintahan Prusia. Oke, ini saya carikan dulu. Oke. Jepang mengalami kemajuan dari sisi industri, pastinya akan diikuti dengan dukungan atau support dari berbagai macam aspek. Saya di sini sedikit mengupas tentang Itokodori dalam model pemerintahan Prusia. Oke, sistem pemerintahan Jepang adalah monarki konstitusional dan sistem tersebut dipilih pada saat pemerintahan mulai mengalami pembaharuan setelah melalui politik sakoku sebelumnya.
Oke, alasan Jepang memilih sistem monarki konstitusional ala Prusia ini adalah karena dirasa memiliki banyak kesamaan, yaitu sama-sama menjunjung tinggi nasionalisme serta perlindungan negara dalam bentuk militerisme. Oke, kemudian Prusia juga menggunakan liberalisme dalam menjalankan sistem pemerintahannya yang merupakan isu hangat pada awal terbentuknya Meiji. Oke, kita start dari zaman Meiji karena mulai Meiji itu adalah Jepang mulai melakukan berbagai macam pembaharuan. Oke, Prusia juga menganggap bahwa pendidikan sangat penting bagi masyarakatnya, terutama pendidikan di bidang militer. Dan pemikiran tersebut sama dengan dipikirkan oleh masyarakat Jepang bahwa Jepang pada awal era Meiji harus bisa maju melalui pendidikan. Oke, Jepang pada awal era Meiji harus maju melalui pendidikan. Saya yakin pemirsa juga setuju dengan saya bahwa lewat pendidikan kita bisa mengubah nasib kita sendiri ke arah yang lebih baik. Pasti pemirsa setuju dengan statement tersebut ya. Oke, kemudian kenapa ekonomi Jepang juga maju? Kita flashback ke sejarah lagi, selain dari sisi pemerintahan juga dilihat dari sisi sistem etika. Saya bilangnya sistem etika, tapi bukan Japanese religion, cuman ini bersangkutan dengan religion atau agama dan kepercayaan yang tumbuh secara damai dan bersamaan sehingga jarang terjadi konflik keagamaan di Jepang. Oke, kepercayaan Jepang pada zaman dahulu adalah Shinto, itu adalah kepercayaan pertama mereka yang lebih menganut ke arah animisme atau percaya kepada roh-roh seperti itu. Kemudian pada abad ke-6 masuklah kepercayaan agama Buddha. Oke, antara Shinto dan agama Buddha itu tentunya tidak langsung terjadi harmonisasi begitu saja. Belum lagi kemudian ada kepercayaan yang berhubungan dengan Konfusianisme dari Cina. Oke, pada masa itu turut andil besar seorang pangeran yang bernama Pangeran Shotoku. Pangeran Shotoku itu melihat bahwa mulai adanya masuknya kepercayaan baru serta bagaimana prosesnya dengan kepercayaan lama, beliau langsung mengambil tindakan untuk membuat seperti sebuah peraturan atau statement bahwa ini ada sebuah pernyataan tanda kutip, saya pakai bahasa Indonesia saja, yaitu Shinto adalah batang, kemudian Buddha adalah cabang, dan Konfusianisme adalah dedaunan. Jadi kalau dianalogikan sebagai sebuah pohon, agama Shinto, Buddha, dan Konfusianisme itu berada dalam sebuah pohon yang sama. Oke, saya yakin Pangeran Shotoku pada saat itu pasti berpikir sebagai seorang pemimpin harus bisa melihat situasi dan bagaimana caranya untuk membuat untuk memberikan kedamaian bagi masyarakatnya untuk menghindari perselisihan dari sisi agama ini sendiri. Oke, maksud dari Pangeran Shotoku adalah Shinto, Buddha, dan Konfusianisme itu saling berhubungan dan perselisihan dapat dilebur. Oke, itu sejarah dari sisi sistem etika di Jepang. Kalau untuk kita lihat yang pada era sekarang, modern sekarang, Jepang dari sisi religi itu sangat unik. Dibilang unik ya, oke, kita fokus di kata unik. Di kata unik karena mereka lahir dengan upacara misalnya ala Shinto, kemudian menikah dengan cara ala Kristiani, kemudian meninggal dengan secara Buddha. Itu buat mereka hal yang biasa. Oke, misalnya dalam tradisi perayaan Natal, mereka menyerap aspek budaya asing dari luar perayaan Natal dalam arti yang merayakan itu tidak mesti seorang Kristen. Jadi orang Jepang biasa pun merayakannya. Jadi kalau sudah malam atau perayaan Natal biasanya jalan-jalan mulai ramai, dan pada malam Natal biasanya mereka berkumpul di keluarga dan makan bersama seperti itu. Jadi tidak mesti sebagai seorang Kristen mereka pun ikut merayakannya. Mereka menjadikan itu sebagai momen untuk saling bersatu, saling duduk bersama orang-orang mereka sayangi. Oke pemirsa, seperti pada pembicaraan sebelumnya tentang budaya Jepang, mereka itu sangat menganut konsep perdamaian atau harmonisasi atau heiwa. Oke, jadi demi perdamaian, demi harmonisasi, mereka berusaha meniadakan perbedaan yang secara sinkron bisa menyebabkan perpecahan. Seperti itu.
Oke. Tadi kita lihat dari sisi pemerintahan, kemudian dari sisi sistem etika. Oke, kemudian dari sisi saya nanti akan mengulas tentang dari sisi ekonomi atau perkembangan industri Jepang. Tapi sebelumnya tetap jangan kemana-mana, tetap di Campus on TV. Terima kasih. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Negara kita ini masih memerlukan sangat banyak dokter. Salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan itu, maka pembukaan fakultas kedokteran perlu kita genjot dan optimalkan. Universitas Dian Nuswantoro selama ini sangat responsif menyikapi kebutuhan masyarakat. Dengan diluncurkannya Fakultas Kedokteran Udinus ini, semoga jadi salah satu pemicu energi untuk mewujudkan terpenuhinya layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Sukses selalu ya. Oke pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Campus on TV, saya Pipit Purisari. Oke, tadi kita sudah membahas sedikit proses Itokodori dalam hal pemerintahan, kemudian dari sisi sistem etika, dan sekarang saya ingin sedikit memberikan ilustrasi bahwa pada tahun 1873, Jepang itu melakukan pembaruan dalam sistem teknologi mereka. Oke, di sini saya memakai contoh sebuah nama, yaitu Pabrik Pemintalan Sutra Tomioka. Pabrik Pemintalan Sutra Tomioka yang pada saat itu mengadopsi teknik pemintalan yang baru dari Perancis. Oke, mereka mengambil teknik dari Perancis karena pada saat itu produksi sutra terbaik berasal dari negara Perancis. Oke, Jepang mengadopsi teknik pemintalan tersebut dilihat misalnya dari impor desain, kemudian mesin pemintal, kemudian mulai dari ubin, kemudian meja, kursi, bahkan para pekerjanya juga langsung didatangkan dari Perancis ke Jepang. Oke, jadi mereka benar-benar mengadopsi itu secara tidak tanggung-tanggung, tapi secara menyeluruh sampai dengan ke tenaga pekerjanya. Oke, setelah Jepang mengadopsi teknologi beserta hal-hal pendukung lainnya ke Jepang, 40 tahun kemudian Jepang berhasil dalam arti mampu mengembangkan teknologi mereka sendiri dan mengekspor sutra hasil produksinya, dan pada akhirnya perekonomian Jepang melesat dengan cepat. Kepala kita ketahui bahwa pada saat itu Perang Dunia Kedua terjadi dan Jepang mengalami kekalahan. Tetapi dengan ekonomi yang maju lewat adopsi teknologi tersebut, mereka segera bisa bangkit menuju Jepang yang lebih baik. Oke, kalau tadi kita bicara tentang Jepang dilihat dari sisi positif dalam hal proses Itokodori, saya yakin seperti dua buah mata uang, pasti ada sesuatu yang mungkin impact atau dampak dari adopsi tersebut. Oke, setelah Jepang mengadopsi berbagai macam teknologi dan sebagainya, secara dari sisi industri atau dari sisi budaya juga akan mengikuti dampaknya. Misalnya pada saat itu Jepang mulai kenal dengan yang namanya budaya blue jeans. Pemirsa juga tahu ya blue jeans, di mana blue jeans itu bukan budaya asli Jepang. Kemudian musik rock, kemudian fast food. Pemirsa juga tahu fast food. Jepang tidak kenal dengan fast food saat itu, pemirsa. Kemudian penggunaan sendok garpu, padahal Jepang itu menggunakan sumpit kan aslinya. Kemudian juga tempat tidur. Mereka biasa menggunakan tempat tidur yang bisa dilipat, kemudian dijemur, sehingga kemudian masukkan dalam lemari dan akan dipakai setelah malam menjelang digelar kembali. Tapi sekarang sudah mulai menggunakan spring bed. Kemudian gitar elektrik. Jepang punya semacam sedikit tas namanya koto, itu alat musik tradisional Jepang, tapi mungkin agak tergantikan dengan gitar elektrik. Kemudian piano, kemudian biola dan lain sebagainya lebih populer dibandingkan dengan tradisional Jepang lainnya, baik dari sisi makanan, pakaian, alat musik, fashion, dan lain sebagainya. Oke, dalam menanggapi kemajuan era globalisasi, saya yakin tidak hanya Jepang saja pada saat itu, Indonesia pun sama. Kita semua mengalami era globalisasi di mana antar negara itu sudah seperti satu kampung aja ya, one village ya. Jadi apalagi dengan teknologi sekarang, jadi kita mau kontak teman di negara manapun mungkin bisa dengan cepat ya.
Kalau kita pikirkan kembali dampak-dampak dari proses adaptasi tersebut, kenapa Jepang bisa maju setelah mengalami proses kekalahan pada Perang Dunia Kedua? Dilihat dari sisi pemerintahan tadi sudah, dari sisi sistem etika atau religion juga sudah, kemudian dari sisi contoh dari sisi segi industri juga sudah. Satu hal lagi adalah Jepang itu mempunyai sebuah konsep yang bernama Shudang Ishiki. Shudang Ishiki itu adalah kesadaran akan kehidupan berkelompok bagi masyarakat Jepang. Kesadaran akan hidup berkelompok bagi masyarakat Jepang. Kalau dilihat dari sisi geografis, Jepang itu bukan negara yang dari sisi geografis luas seperti Indonesia, tidak. Mereka itu terbatas geografisnya. Kemudian dari sisi segi bencana alam juga mereka dikelilingi dengan gunung-gunung volcano, sehingga tsunami atau mungkin gempa bumi itu suatu hal yang lumrah buat mereka. Jadi ada semacam suatu kesadaran bahwa mereka harus saling menjaga, dalam arti harus hidup berkelompok dalam hal untuk supaya bisa survive atau bertahan hidup di negara yang boleh dibilang riskan akan bencana tersebut. Itu dari sisi geografi. Oke, kemudian Shudang Ishiki selanjutnya itu ini terjadi pada masa-masa sejarah, kembali ke flashback ke sejarah, terjadi pada masa-masa sistem bercocok tanam Jepang. Jepang memiliki 4 musim. Beda dengan Indonesia hanya 2 musim saja. Oke, pada 4 musim itu saya yakin budaya atau kekuatan bertahan hidup masyarakat yang tinggal di negara 4 musim dengan 2 musim berbeda. Oke, misalnya kalau di Indonesia kita bercocok tanam padi 2 musim, kita bisa pertimbangkan ya, oh sekitar 6 bulan lagi kita cocok tanam, kemudian kita panen. Tapi kalau di sana tidak, setiap mungkin per 3 bulan atau per 4 bulanan mereka harus berganti musim dan harus mengadaptasi kembali sistem bercocok tanamnya. Oke, gimana mereka bisa terus menyimpan pangannya untuk bisa survive di 4 musim tersebut. Oke, kemudian dari sistem bercocok tanam juga Jepang ini dari sisi Shudang Ishiki, konsep Shudang Ishiki atau grupisme ini juga membentuk sebuah ikatan yang kuat untuk dapat bersama-sama membangun negara Jepang. Jadi dari berbagai macam aspek tadi yang saya sebutkan sebelumnya, dari sisi mentalitas juga mereka sudah mempunyai mental untuk hidup bersama, berkelompok, dan saling bekerja sama. Masyarakat Jepang seperti yang saya bilang sebelumnya sangat menjunjung tinggi harmonisasi atau hewa itu tadi. Ada sedikit mungkin buat ya tergantung kita sendiri menanggapi bagaimana, tetapi dalam sebuah kelompok itu kita memang harus kerjasama. Tetapi terkadang sebuah kerjasama itu bisa untuk hal yang positif maupun negatif ya. Karena di sini saya memberikan sedikit contoh, mungkin di Jepang itu juga ada sebuah fenomena bullying ya. Bullying atau mungkin bahasa Jepangnya itu ijime. Itu dalam sebuah kelompok apabila ada seorang anggota yang tidak memenuhi kriteria atau standar kelompok, biasanya akan mengalami perlakuan yang tidak sama dengan anggota kelompok lainnya. Karena apa? Karena apabila seseorang berbeda, maka akan dianggap tidak sama dan tidak patut untuk menjadi bagian dari anggota kelompok tersebut. Itu sisi negatifnya. Oke, kemudian grupisme itu tadi ya, grupisme atau Shudang Ishiki itu tadi juga memiliki peranan yang kuat baik untuk hal yang sifatnya berjamaah secara positif maupun berjamaah secara negatif. Jadi tergantung kita memaknai Shudang Ishiki itu seperti apa, tinggal pemirsa bagaimana menanggapinya. Oke, kemudian tadi sudah saya perkenalkan sedikit tentang Shudang Ishiki. Oke, Shudang Ishiki itu sendiri di masa sekarang dalam contohnya era dalam dunia bisnis, dari sisi networking itu Jepang itu boleh dibilang seperti jaring laba-laba ya.
dan untuk bisa merger atau bergabung dengan perusahaan lain itu sangat sulit atau tidak gampang. Bisa, tetapi mungkin harus melewati berbagai macam proses. Oke, nanti pemirsa akan kita bahas selanjutnya, tetap di Campus on TV. Negara kita ini masih memerlukan sangat banyak dokter. Salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan itu, maka pembukaan fakultas kedokteran perlu kita genjot dan optimalkan. Universitas Dian Nuswantoro selama ini sangat responsif menyikapi kebutuhan masyarakat. Dengan diluncurkannya Fakultas Kedokteran Udinus ini, semoga jadi salah satu pemicu energi untuk mewujudkan terpenuhinya layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Sukses selalu ya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Oke pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Campus on TV. Baiklah, pada segmen ini kita akan membuat sebuah konklusi atau kesimpulan tentang Japanese Itokodori sesuai dengan tema kita hari ini. Sebagai sebuah negara, Jepang yang mengalami keterpurukan sudah terbukti berhasil mengatasi keterpurukan tersebut melalui berbagai macam cara. Sedangkan cara yang diambil itu adalah melalui adopsi kemajuan-kemajuan atau perkembangan-perkembangan dari lingkungan sekitarnya, dalam hal ini pergaulan internasional, untuk kemudian dijadikan adopsi, dikembangkan, dan kemudian menjadi identitas budaya mereka sendiri.
Tetapi sebagai sebuah negara maju juga kita ketahui bahwa Jepang juga tetap memegang teguh tradisi mereka sampai saat ini. Oke pemirsa, saya harap saya, kemudian pemirsa juga, dan sebagai warga negara Indonesia secara umum bisa mengambil esensi dari pembahasan kita hari ini, di mana kita bisa menjadi lebih baik dengan cara melakukan sebuah pembelajaran. Mungkin di sini tadi ada kata-kata adopsi ya. Adopsi, mungkin kalau bahasa saya lebih ke arah pembelajaran. Kita bisa belajar dari mana saja, dari siapa saja, dan kapanpun juga. Dengan harapan kita dari hari ke hari itu akan selalu menjadi manusia yang lebih baik. Itu dari sisi individu. Dan harapan saya sebagai warga negara Indonesia juga dengan hari Hardiknas ini, harapannya Indonesia melalui pendidikan yang terintegrasi bisa melahirkan para cendekiawan yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Lebih baik dalam hal segala aspek, baik dari sisi politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, sebagainya. Dan terutama untuk kaula muda, saya harapkan karena saya juga mengajar di sini, jadi bergaul dengan para mahasiswa, para anak muda, harapannya apa yang baik dari era globalisasi sekarang ini adalah bisa kalian ambil. Contoh yang sangat signifikan adalah penggunaan gadget. Saya harap penggunaan gadget itu jangan sampai mengendalikan kehidupan kita. Tapi kalau bisa kita mengendalikan gadget tersebut untuk bisa kita gunakan dalam kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi. Oke pemirsa, dalam acara Campus on TV cukup sekian pembahasan kita dengan tema Japanese Itokodori. Jangan lupa juga saksikan Campus on TV setiap hari Senin sampai dengan Selasa dari jam 6 sampai jam 7 malam hanya di TV-ku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.